Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang manfaat sedekah. Perkenalkan, saya Adi Swandono sebagai laboran di Teknik Mesin FTI UII. Untuk kali ini kita akan membahas tentang manfaat. Ada 3 poin yang akan saya paparkan di sini. Yang pertama, manfaat sedekah bagi orang yang mengeluarkan. Yang kedua, bagi orang yang menerima, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah bagi sosial masyarakat. Manfaat bagi orang yang mengeluarkan, yang pertama adalah sebagai kesempurnaan iman dan Islam. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang artinya sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Karena itu, Islam bukan hanya mengajarkan bagaimana seorang muslim itu berhubungan dengan Tuhannya, akan tetapi Islam juga mengajarkan bagaimana seorang muslim itu berhubungan baik dengan keluarganya, tetangganya, dan masyarakat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3, yang artinya, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dalam ayat di atas disebutkan bahwa menafkahkan rezeki adalah termasuk tanda-tanda ketakwaan. Dalam ayat di atas disebutkan menafkahkan sebagian rezeki adalah memberikan sebagian dari harta yang telah direzekikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang disyariatkan oleh agama. Dalam ayat di atas, menginfakkan harta yang salah satunya adalah dengan sedekah adalah ciri-ciri pertama orang yang bertakwa. Allah memerintahkan menginfakkan harta bukan saja dalam keadaan senang, tapi akan tetapi juga dalam keadaan susah. Selanjutnya yang kedua adalah sebagai tanda husnuzon kepada Allah. Setiap manusia memiliki kecenderungan menyukai harta benda. Kecenderungan tersebut mendorong untuk mencari apa yang belum dimiliki dan mempertahankan apa yang sudah ada di tangan. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Yang ketiga adalah mensyukuri nikmat Allah. Yang keempat adalah sebab memperoleh cinta Allah dan cinta sesama manusia. Yang kelima adalah mencucikan. Cinta dunia adalah kotoran yang menempel dalam manusia. Dalam surat Al-Fajr ayat 20, Allah sudah menyindir kita. Dan yang keenam adalah membawa berkah dan menyuburkan harta. Harta yang memberikan berkah akan membawa ketenangan dan ketenteraman dalam hati pemiliknya. Yang ketujuh adalah menutup aib. Setiap orang memiliki peluang untuk berbuat salah, dan sedekah bisa menutup aib orang yang melakukannya. Yang kedelapan adalah mendatangkan pertolongan Allah. Nasib manusia tentu bisa berubah sewaktu-waktu, kadang kala sehat, kadang kala sakit. Sedekah bisa menjadi sebab Allah mendatangkan pertolongan kepada kita. Yang kesembilan adalah mendapat naungan dari Allah. Orang yang rajin bersedekah akan mendapat naungan dari Allah. Rasulullah sudah bersabda, ada 7 golongan yang kelak mendapat naungan dari Allah pada hari tidak ada naungan selain naungannya. Salah satunya adalah seorang pemuda yang bersedekah dengan tangannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan dengan tangan kanannya. Begitu tadi manfaat bagi orang yang mengeluarkan sedekah. Selanjutnya kita akan masuk pada poin manfaat sedekah bagi orang yang menerima. Yang pertama adalah mendapatkan manfaat lahir. Secara lahir, orang yang menerima sedekah akan dicukupkan kebutuhannya dan diringankan beban kesulitan hidupnya. Perut yang tadinya merasa lapar bisa menjadi kenyang karena ada orang yang memberinya sedekah. Biaya sekolah yang berat dan tidak terbayarkan bisa menjadi ringan karena ada orang yang mengulurkan tangan memberi sedekah. Yang kedua adalah manfaat batin. Ia akan merasa terbantu. Ia akan tumbuh dalam dirinya betapa orang lain memperhatikan dan membantu dirinya. Sedekah yang ia terima bisa menjadi bukti bahwa ia tidak menghadapi segala persoalan itu sendirian. Namun masih banyak saudaranya yang mau berbagi. Dorongan psikologis ini sangat diperlukan bagi setiap orang.
Yang terakhir atau yang ketiga adalah manfaat sedekah bagi sosial masyarakat. Yang pertama adalah terciptanya lapangan kerja. Masyarakat kita sebenarnya banyak orang yang produktif, yang menjadi kendala mereka adalah permodalan. Untuk menurunkan pinjaman dari bank kadangkala ada banyak persyaratan administrasi yang sulit dipenuhi, misal agunan sebagai jaminan pinjaman. Belum lagi bunga bank yang tidak bisa dikompromi. Problem-problem permodalan seperti itu sebenarnya bisa diatasi jika kesadaran orang untuk bersedekah lebih tinggi. Andai kata para jutaan dan miliarder di negeri ini mau konsisten menyedekahkan hartanya bagi orang yang membutuhkan, niscaya pengangguran bisa dikurangi. Yang kedua adalah mengurangi angka kriminal. Salah satu sebab seorang melakukan perbuatan kriminal adalah adanya karena kemiskinan. Karena perut lapar dan tidak ada yang dimakan, maka orang melakukan perbuatan jahat seperti mencuri, merampok, dan sebagainya. Yang ketiga adalah memperkuat tali ikatan keluarga dan masyarakat. Kaya dan miskin adalah sunatullah yang tidak bisa diubah lagi. Perbedaan itu diciptakan oleh Allah untuk menguji apakah orang kaya mau bersyukur dan orang miskin mau bersabar atau tidak. Apabila dalam suatu masyarakat orang yang kaya mau mensyukuri nikmat dengan bersedekah, niscaya akan tercipta hubungan harmonis dalam masyarakat tersebut. Orang miskin tidak akan iri kepada orang kaya. Apabila orang kaya tersebut mau berbagi, kecemburuan sosial tidak akan pernah muncul. Jika si antara si kaya dan si miskin mau saling mengenal, memahami, dan membantu. Berikut tadi sedikit penjelasan tentang manfaat sedekah dari saya. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi rekan-rekan untuk makin semangat untuk bersedekah. Salam bahagia dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.